Tangan kanan Qin Chen bertumpu pada Panlong Hei Yujia, dan tiba-tiba perasaan Rama bertahan. Ini adalah resonansi antara naga Qi dalam baju besi giok hitam Panlong dan darah naga sejati di tubuh Qin Chen. Qin Chen tidak memurnikan baju besi hitam naga ini untuk pertama kalinya, tetapi menyusupi ke dalam kesadaran ilahinya, dan menganalisis sedikit larangan dalam baju besi hitam naga. Qin Chen menggunakan teknik menambal langit, dan berbagai batasan dan formasi dalam baju besi giok hitam dari naga binatang dengan jelas disajikan dalam pikiran Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen terpesona oleh larangan padat dan pola formasinya, menunjukkan tingkat tinggi dari Panlong Hei Yujia ini. Jika bukan karena seni menambal langit, akan butuh waktu lama bagi ahli penyulingan lain untuk memperbaikinya, bahkan jika itu hanya untuk mengetahui batasannya. Hanya dalam waktu singkat, Qin Chen telah menyempurnakan baju besi naga hitam, dan sisik yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berubah menjadi aliran, menutupi tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia ditutupi oleh lapisan tipis kekuatan, dan seluruh sosoknya tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan baju besi giok hitam Panlong, dan bahkan darah naga asli di tubuhnya melonjak dengan cepat. Pantas saja nafas ini begitu akrab. Gumam Qin Chen terbangun seketika, karena ada aura kekuatan iblis pada kotak batu giok hitam di aula pelelangan saat ini, yang sangat mirip dengan aura kekuatan iblis dari senior rubah peri berekor 9. Tidak heran dia begitu akrab dan berdenyut. Mungkinkah segel di kotak batu giok hitam itu adalah harta karun keluarga peri rubah berekor 9? Fikir Qin Chen melepaskan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat menembus kekuatan pengekangan dan menyelidiki situasi internal dengan jelas. Pada saat ini, peri tidur di platform tinggi sudah mulai menjelaskan, barang lelang ini disimpan oleh teman mansion tuan kota saya untuk dilelang. Item ini diperolehnya secara tidak sengaja di alam rahasia di Laut Pasang Surut ini, dan dia memperbaikinya. Karena teknik rantainya tidak sesuai dengan benda ini, jadi dia harus dengan enggan memutuskan untuk menjualnya. Peri tidur senior, tunjukkan saja harta itu secara langsung. Ucap seseorang berteriak dengan cemas. Peri tidur mencubit Linjue dan memukul kartu giok hitam itu. Bersamaan dengan kelap-kelip larangan pada kartu giok hitam, rengekan yang jelas tiba-tiba datang dari kartu giok, diikuti oleh cahaya putih murni yang terpancar darinya. Di platform tinggi itu, tiba-tiba muncul seekor rubah setinggi sekitar 1 kaki dan putih bersih, tetapi dengan mata berwarna darah. Rubah ini penuh dengan roh peri, terlihat sangat tidak dewasa dan murni. Selain itu, nafas yang memancar dari tubuhnya juga luar biasa, dan telah mencapai tingkat master suci jangka menengah. Rambut di tubuhnya putih dan murni, seperti benda paling murni di dunia, membuat orang merasa suci. Itu rubah berekor 9. Di kotak lantai 2, Qin Chen berdiri dan berkata dengan kaget. Garis keturunan rubah peri berekor 9 adalah garis keturunan yang sangat kuat dari klan iblis di zaman kuno, tetapi kemudian jatuh ke dalam perang melawan klan iblis lainnya. Jumlah peri rubah berekor 9 yang bertahan hidup di dunia saat ini sangat langka, dan Qin Chen juga tidak menyangka akan melihat harta karun rubah peri berekor 9 di pelelangan ini. Meskipun rubah peri berekor 9 ini masih hidup dan nyata, Qin Chen dapat melihat bahwa ini bukanlah rubah peri berekor 9 yang asli, tetapi sejenis senjata roh. Dan sisa jiwa rubah peri berekor 9 di piringan giok keberuntungan di alam semesta berfluktuasi dengan hebat setelah merasakan nafas di atas panggung, dan kekuatan samar-samar keluar dari Qin Chen. Nah, kalian sudah melihatnya, kali ini barang yang akan dilelang adalah senjata roh keluarga rubah peri berekor 9. Itu bukan senjata roh biasa. Itu sudah mengaktifkan kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan spiritualnya tidak rendah. Jika itu bisa diserap atau diintegrasikan ke dalam harta suci, itu pasti berguna. Adapun status klan rubah ekor 9, saya rasa saya tidak perlu mengulanginya. Di platform tinggi, peri tidur berkata dengan ringan. Teman ini telah menawar 2 Saint Master Saint Vance puncak tingkat menengah.
Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kata peri tidur telah mendapat tawaran dari seorang master formasi bernama Xia Housun. Di lantai 3, suara renyah tiba-tiba terdengar, 3 Vena suci guru suci kelas menengah. Mendengar itu, wajah Xia Housun menjadi dingin. Mengapa, Pak Tua Xiahu, tidak bisakah saya menawar di pelelangan ini? Yang lain takut padamu, sedangkan saya berasal dari benteng api. Muhuo, bagaimana kamu bisa menjatuhkanku? Suara arogan ini mencibir, hanya saja, begitu nama ini keluar, terjadi lagi kegemparan di pengadilan. Tuan Muhuo, apakah itu putra penguasa benteng api? Dikabarkan bahwa penguasa benteng api memiliki 7 putra, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Tuan Muhuo ini adalah salah satu yang terbaik. Di alam Saint Lord jangka menengah, dia adalah talenta muda yang terkenal di lautan pasang surut. Ternyata itu tuan muda dari benteng api emas. Hah, mengandalkan kekuatan ayahnya, dia berteriak-teriak di sini. Kata Xiahu Tua, Xiahu Tua, beginikah caramu menaruh benteng api emas di wajahmu? Tuan Xiahu, Anda memang kuat, tetapi Anda hanya guru suci puncak jangka menengah. Hanya seekor anjing berkabung yang diusir dari alam surga selatan, dan itu tidak pantas untuk dibandingkan dengan ayah saya. Jika bukan karena ayah saya yang tidak datang ke kota Dongguang kali ini, dia akan menghancurkan Anda ketika dia mengangkat tangannya, dan memberitahu Anda betapa kuatnya benteng api saya. Kata Muhuo dengan sangat sombong. Untuk sementara, wajah Xia Housun benar-benar suram, dan hawa dinginnya mekar. 4 pembuluh darah suci kelas menengah. Tiba-tiba Qin Chen berkata dengan dingin. Dia secara alami tidak bisa membiarkan roh peri rubah berekor 9 ini jatuh ke tangan orang lain. Hanya saja 4 Vena suci tingkat menengah sudah menjadi pamungkasnya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia hanya dapat menemukan cara untuk menggadaikan beberapa harta. Segera setelah tawaran Qin Chen keluar, pemuda itu berdiri dan dengan tegas berteriak, apakah Anda berani merebut apa yang diminati pemuda ini? Apakah Anda mencoba melawan benteng api emas saya? 5 Saint Master kelas menengah, katanya menaikkan harga. Ada keributan di pengadilan, ini telah meningkat menjadi 5 Saint Master kelas menengah. Ekspresi Qin Chen juga berubah. Harganya sudah melebihi batasnya. 5 urat suci tingkat menengah ditambah 20 pembuluh darah suci tingkat rendah. Di kotak berikutnya, Holy Master of Ghost Arai Xia Housun berkata dengan mencibir dan menawar lagi. Tuan muda Muhuo tampak marah, dan dia membuka mulutnya dan berteriak, 7 pembuluh darah suci tingkat menengah. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, matanya tenggelam, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan sangat tergila-gila pada semangat rubah peri berekor 9. Hanya ada 4 Saint Master Saint Vena kelas menengah di tubuhnya. Bahkan jika Saint Master Saint Vena tingkat rendah ditambahkan, itu tidak akan terlalu berharga, kecuali dia benar-benar mengeluarkan beberapa harta untuk dijaminkan. Namun, harta guru suci terlalu berharga, dia tidak berani dengan mudah menunjukkan kepada orang lain, agar tidak mendapat masalah. Yu Qiansu menoleh dan menjabat tangan Qin Chen. Dia juga tahu bahwa di tubuh Qin Chen seharusnya tidak memiliki cukup Saint Veins tingkat guru suci menengah. Tidak masalah. Tidak peduli siapa yang menang, barang-barang ini cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Kata Qin Chen. Apa maksudmu? Yu Qiansu terkejut. Mata Xingtianya juga berbinar, dan dia mendengus dingin. Saat suara Qin Chen turun, kesadaran ilahinya telah menembus ke dalam cakram giok keberuntungan dari alam semesta, dan beberapa bahan dengan cepat terbang, dan kemudian di bawah kendali indera ilahi Qin Chen, itu mulai memadat menjadi satu. Di istana Zixiaodou, nyala api meledak, dan pemurnian dimulai dengan panik. Sekarang dia siap menghadapi musuh, Qin Chen segera mulai menyempurnakan, dan pembatasan dengan cepat disertakan olehnya ke dalam bendera formasi. Dia tahu apa selanjutnya. Musuh yang tepat akan sangat menakutkan,
jadi wajar untuk bersiap sepenuhnya. Di ruang lelang, Master Ghost Arai Xiahou dan Tuan Muda Muhuo secara alami tidak tahu bahwa siapapun yang membeli roh rubah peri berekor 9 akan menjadi sasaran Qin Chen, dan keduanya masih menaikkan harga mereka. Meskipun Master Xiaozun memiliki sumber keuangan yang kuat, bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator biasa. Dia tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk menerobos. Setelah melarikan diri ke alam surga timur karena malu, tabungan di tubuhnya tidak sebesar Tuan Muda Muhuo. Jadi ketika harga disebut untuk 8 vena suci kelas menengah, wajahnya benar-benar muram. Konsumsi 8 vena suci tingkat menengah untuk satu senjata roh telah melebihi harapannya. Jika dia melanjutkan, dia khawatir orang akan menertawakan. Pada akhirnya, ketika Tuan Muda Muhuo menyebutkan harga 8 vena Saint Master Saint kelas menengah ditambah 10 vena Saint Master Saint kelas rendah, Xiahozun terdiam. Hahaha, Tuan Xia tua, apa dia juga layak untuk mengambil barang-barangku? Kata Muhuo mencibir dengan keras. Dia juga menghela nafas api di hatinya. Itu hampir menghabiskan semua tabungannya. Tuan Muda, mohon maaf, sayangnya pembuluh darah suci ini awalnya diberikan oleh penguasa kastil, dan sekarang, pria tua pelayan itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda takutkan? Jika orang tua itu tidak menaruh perhatian pada pemuda ini. Jika dia tidak mengerti, maka putranya akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang ayah. Kata Tuan Muda Muhuo mencibir, berpikir bahwa dia telah mendapat rubah peri berekor 9, sehingga dia sangat bangga. Pria tua pelayan itu menghela nafas, dan dia tidak bisa terus mengatakan apa-apa. Tuan Muhuo menawar 8 vena suci tingkat menengah ditambah 10 vena suci tingkat rendah. Apakah ada yang lebih tinggi? Tuan Muhuo menawar sekali, 2 kali, dan 3 kali. Oke, rubah peri berekor 9 ini dimiliki oleh Master Muhuo, tolong bawakan vena suci untuk dikirim. Kata peri tidur. Bahkan dengan harga setinggi langit dia masih memiliki ekspresi biasa di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Setelah pelelangan berakhir, peri tidur berkata, pertemuan pelelangan sekarang akan segera berakhir. Setiap orang pasti pernah mendengar item lelang berikutnya. Yah, aku tidak akan mengulanginya. Ketika kata-kata itu selesai, ada seorang wanita muda cantik yang segera berjalan dengan membawa panci giok. Begitu barang lelang ini muncul, mata semua orang menjadi panas, karena di atas nampan ini terdapat buah sebening kristal yang merupakan sumber surga yang sudah diketahui banyak orang di propaganda sebelumnya. Satu buah asal surgawi Dao. Peri mimpi tidur senior, atribut apa yang dimiliki Dao Yuan Guo hari ini? Tanya seseorang. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi sayang sekali ada segel di atasnya, dan aku tidak tahu atribut apa itu. Kata peri tidur, tidak peduli apa atributnya, itu bisa membuat orang gila. Ini adalah buah sumber dari Dao Surgawi. Selama itu disempurnakan menjadi pil surgawi Dao Divine, itu akan memungkinkan kekuatan besar untuk secara langsung menghasilkan beberapa master guru suci lagi. Semakin banyak kekuatan teratas, semakin banyak jenius di bawah komandonya, dan semakin haus akan buah sumber dari jalan surgawi. Atribut luar angkasa, ternyata itu adalah atribut spasial. Hei, ini adalah salah satu atribut yang paling menakutkan. Sumber Dao surgawi yang begitu kuat sebenarnya dilelang. Kamar dagang mana yang begitu bangga? Ya Tuhan! Tiba-tiba ada keributan di lapangan, seperti panci yang meledak, semua orang mendidih. Bahkan Qin Chen, yang sedang menyempurnakan bendera formasi di dalam ruang VIP, tertarik dengan atmosfer luar angkasa di platform tinggi. Matanya berapi-api, dan dia sendiri adalah penguasa hukum ruang. Jika dia bisa mendapatkan sumber surgawi ini, sebagai hasilnya, dia pasti akan bisa membuat hukum ruangnya mencapai kekuatan yang hebat, menguasai kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, dia sendiri adalah seorang alkemis, telah memperoleh warisan dari Yang Mulia Tianhuo,
dan memiliki artefak alkimia seperti Zixiao Dou Sui Gong, yang dapat menyempurnakan sendiri tanpa meminta tolong orang lain. Hari ini Dao Yuan Guo ini pasti dibuat khusus untuknya. Untungnya, roh peri rubah berekor 9 akhirnya dihalau oleh pemilik kastil muda dari benteng api emas, dan Qin Chen diam-diam meminta Xingtianya untuk menyelidiki informasi benteng api emas. Faktanya, pada saat-saat tertentu mereka menjarah beberapa karavan dan sumber daya pasukan. Jika tidak, benteng api emas tidak akan berkembang menjadi seperti ini hanya dalam waktu puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, Qin Chen masih tidak memiliki beban psikologis bagi tuan muda benteng api ini jika merampoknya. Qin Chen menutup telinga untuk tawaran buah surgawi Dao ini. Lelang ini berlangsung penuh dalam waktu 1 batang dupa, dan buah Tiandao Yuanguo yang akhirnya dilelang dengan harga 27 vena suci kelas menengah. Setelah pelelangan Tiandao Yuanguo, pelelangan berakhir. Qin Chen dan Xingtianya keluar bersama, dan banyak orang kuat juga meninggalkan aula lelang dengan penuh semangat, berbicara dalam kelompok tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar di pelelangan ini. Sao Chen, apa yang kita lakukan sekarang? Yu Qiansu bertanya dengan suara rendah. Xingtianya juga menatap. Xingtianya, kamu pergi dan cari tahu kediaman Master Formasi Xiaohuo untukku. Ingat, kamu hanya perlu mencari tahu tentangnya, jangan khawatir tentang yang lain, jangan mengejutkan ular itu. Perintah Qin Chen. Ya Tuan. Mata Xingtianya menunjukkan kegembiraan, dan langsung menghilang di tengah keramaian. Dipimpin oleh Xingtianya, Qin Chen dan Yu Qiansu memasuki sebuah jalan, secara acak menemukan sebuah kedai minum, memesan anggur dan makanan, dan duduk di dekat jendela, makan dan minum, sambil melihat sebuah bangunan tidak jauh dari waktu ke waktu. Ada benteng api emas di kejauhan. Qin Chen tidak berharap penantian itu menjadi beberapa hari. Selama periode itu, tuan muda dari benteng api emas tinggal di residen dan tidak pernah pergi, dan Qin Chen juga samar-samar merasakan aura rubah peri berekor 9, jadi dia tidak khawatir. Qin Chen diam-diam berspekulasi bahwa alasan mengapa Tuan Kastil Muda tinggal di daerah pemukiman mungkin karena dia ingin menaklukkan rubah peri berekor 9. Dan tebakannya benar. Pada saat ini, di sebuah ruangan mewah di tempat tinggal itu, Tuan muda itu menatap kotak batu giok hitam di depannya dengan tatapan kesal. Di bawah tangannya, rubah peri berekor 9 segera muncul di kotak batu giok hitam. Sedangkan di sisi lain, Xiaohuo tua telah menjaga tuan muda benteng api emas, dan tidak pernah pergi. Di dalam istana saat ini, sial. Cepat tunjukkan wujud manusianya, jangan berpura-pura bodoh. Kata tuan muda Mu Huo. Rubah peri berekor 9 yang disegel di dalam kotak batu giok hitam hanya menggoyangkan 9 ekornya, tanpa membuat masalah. Dan seorang pelayan lelaki tua dengan cepat menembak, tangan yang mengandung api langsung meledakkan gelombang tak terlihat itu. Ingat, jangan sampai ayahku tahu tentang ini. Tunggu sampai saya kembali ke benteng api emas, perbaiki, dan setelah bermain dengannya, baru beritahu ayah saya setelah itu. Kata tuan muda benteng api mengeluarkan dengusan dingin, teknik tangannya sedikit berubah. Dan kekuatan penahan datang dari kotak giok hitam, langsung menyerap rubah peri berekor 9. Setengah jam kemudian, di lain sisi, Tuan Xiaohuo telah menyiapkan segalanya dan memanggil 2 penjaga yang ditempatkan di sini. Setelah sekelompok orang menyamar, mereka diam-diam pergi dari pintu belakang benteng api menuju istana Dongguang. Pergi ke gerbang kota, di sebuah restoran tidak jauh dari sana, Qin Chen, yang sedang duduk bersila dan memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin masuk ke matanya. Apakah mereka akhirnya akan kembali? Kata Qin Chen juga mulai bergerak, dia diam-diam mengikuti, dan melihat bahwa orang-orang di benteng emas tidak memiliki jejak penyamaran, berubah menjadi karavan kecil biasa, dan meninggalkan gerbang kota Dongguang.